minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Zainul Akhas Al-Magister dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Ayu Winarsi, Yuda, dan Safira akan menjelaskan serta mempresentasikan dari makalah kami yang berjudul Al-Mudzakkar wal Mu'annas. Sebelum itu, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. In the name of Allah, most gracious, most merciful, I'm willing Allah as my God, I'm willing Islam as my religion, and I'm willing Muhammad as my prophet, messenger sent by Allah. The Almighty Allah give me more knowledge and ability to understand. Saya akan menjelaskan definisi dari isim mudzakkar dan isim mu'annas. Dalam tata bahasa Arab, ada isim yang digolongkan berdasarkan gender atau jenis kelamin. Isim ini terbagi menjadi dua, yaitu isim mudzakkar dan isim mu'annas. Isim mudzakkar ialah isim yang dapat ditunjukkan dengan isim isyarah hada. Contohnya, babun. Contoh dalam jumlah, hada babun. Mudzakkar dibagi menjadi dua, yaitu mudzakkar hakiki dan mudzakkar majazi. Mudzakkar hakiki ialah lafaz yang bergender laki-laki. Seperti itu. Mudahnya lebih mudah seperti dimaknai. Dan itu bisa meliputi manusia ataupun hewan. Contohnya rajulun. Rajulun itu artinya orang laki-laki. Contoh dalam jumlah, hada rajul. Seperti itu. Untuk mudzakkar, pembagian mudzakkar yang satunya yaitu mudzakkar majazi. Mudzakkar majazi ialah lafaz atau isim yang bisa dikategorikan itu benda mati itu atau sesuatu itu bersifat laki-laki atau bergender laki-laki. Contohnya kitabun seperti itu, atau babun seperti itu. Contoh dalam jumlah itu seperti hada babun atau hada kitabun. Oke. Yang kedua, ada isim mu'annas. Isim mu'annas adalah isim yang dapat ditunjukkan dengan isyarah hadihi. Contohnya syamsun. Mu'annas dibagi menjadi 4. Mu'annas lafzihi, mu'annas hakiki, mu'annas maknawi, dan mu'annas majazi. Mu'annas lafzihi yaitu yang lafalnya itu ada tak ta'nisnya, yaitu bentuk keciriannya. Contohnya Fatimatu atau Khadijatu. Terus ada mu'annas hakiki. Mu'annas hakiki yang hakikatnya itu memang perempuan, seperti imro'atun, gulamatun, seperti itu. Terus ada mu'annas maknawi. Itu mu'annas atau isim yang hakikatnya itu yang maknanya itu perempuan. Maaf ya, maknanya bukan hakikat. Maknanya itu perempuan dan ditunjukkan memang perempuan, cuma memang terlihat seperti bukan perempuan karena tulisannya saja. Contohnya untuk penyebutan nama Hindu atau Zainab, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir, mu'annas majazi ialah mu'annas atau isim lafal yang ditunjukkan untuk sesuatu benda atau hewan atau apa, sesuatu lah
itu yang dikategorikan ke dalam perempuan. Contohnya Syamsun. Contoh lagi ada Ainun. Kenapa Ainun termasuk ke dalam mu'annas? Karena yang mudzakkar itu bersifat tunggal, sedangkan yang mu'annas itu bersifat bukan tunggal ya. Berarti kan kalau sepasang itu kan lebih dari satu ya, 1, 2. Itu berarti Ainun kan matahari, itu berarti mu'annas. Begitu juga dengan tangan, kaki, seperti itu. Secara gamblangnya seperti itu sih, secara garis besar. Ada pengecualian itu ada. Nah terus, tetapi ada isim yang memang bisa dimasukkan ke dalam mu'annas atau mudzakkar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Fitriani Fani, NIM 2219114. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Ayu. Materi selanjutnya yaitu tanda-tanda atau ciri-ciri mudzakkar dan mu'annas. Tanda-tanda mu'annas yaitu yang pertama, semua nama yang tidak tergolong mu'annas. Contohnya rajulun, ibnun. Terus yang kedua, semua nama atau benda yang tidak ada tak marbutohnya. Seperti contoh kitabun, babun. Alamat atau tanda-tanda mu'annas. Tanda-tanda mu'annas yang pertama yaitu nama panggilan perempuan. Seperti contoh Zainabun, Maryamun. Terus tanda yang selanjutnya yaitu nama anggota tubuh yang berpasangan, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Ayu. Contohnya yadun, rijlun. Terus yang ketiga yaitu sifat kewanitaan, seperti contoh hamilun. Tanda yang selanjutnya yaitu tak marbutoh di akhir kalimat. Tak marbutoh ini dapat membedakan antara mudzakkar dan mu'annas, seperti contoh qaimin, orang yang berdiri. Di situ tidak terdapat tak marbutoh, berarti dia yang berdiri tersebut adalah seorang laki-laki. Nah kalau qaimatin itu seseorang perempuan yang berdiri, karena di situ terdapat tak marbutoh. Ciri selanjutnya yaitu hamzah tambahan di akhir kalimat, seperti contoh alif dan hamzah di akhir kalimat, seperti contoh syafra'u. Ciri yang selanjutnya yaitu ya di akhir kalimat, seperti contoh habli. Terus tambahan tak yang berharokat kasroh pada fiil yang mana tak tersebut berkedudukan fa'il sebagai tanda bahwa pelakunya itu adalah seorang mu'annas. Seperti contoh ti-nya itu mu'annas, itu menunjukkan mu'annas. Kemudian yang selanjutnya yaitu taknis sakinah atau taknis sukun, seperti yang bersambung dengan fi'il madhi, seperti contoh fi'il madhi dhahaba disambung dengan taknis sakinah menjadi dhahabat, itu menunjukkan ciri mu'annas. Terus ciri yang selanjutnya yaitu alif maksurah, alif yang seperti yaitu di akhir kalimat, seperti contoh Salma, Halwa, Laila, dan lain-lain. Terus ciri yang terakhir yaitu alif mamdudah, seperti contoh al-as
cukupkan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan tak yang berharokat kasroh pada fiil yang mana tak tersebut berkedudukan fa'il sebagai tanda bahwa pelakunya itu adalah seorang mu'annas. Seperti contoh, dhahab ti, ti-nya itu mu'annas, itu menunjukkan mu'annas. Kemudian yang selanjutnya yaitu tak taknis sakinah atau tak sukun, tak taknis sukun. Seperti yang bersambung dengan fi'il madhi. Seperti contoh, fi'il madhi dhahaba disambung dengan tak taknis sakinah menjadi dhahabat, itu menunjukkan ciri mu'annas. Terus ciri yang selanjutnya yaitu alif maksurah, alif yang seperti yaitu di akhir kalimat. Seperti contoh, Salma, Salma, Halwa, Laila, dan lain-lain. Terus ciri yang terakhir yaitu alif mamdudah. Seperti contoh, Al-Asma'u. Ya, itulah beberapa ciri-ciri atau tanda-tanda mudzakkar dan mu'annas. Baik, saya cukupkan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang cara membedakan kata benda mudzakkar dan mu'annas. Satu, dengan ciri hakiki, yaitu dengan melihat jenis kelamin manusia atau binatang. Contohnya seperti seorang wanita itu mar'ah, seorang laki-laki itu Muhammad. Terus ayam betina itu dijajah, atau ayam karena itu dipun. Ciri madasi itu dengan mengelompokkan bahasa untuk mu'annas, biasanya ditandai dengan beberapa hal berikut. Yang satu, diakhiri dengan huruf ta marbuto. Contohnya ayam dijajah, seorang wanita Aisyah, atau sepeda itu darojah. Yang B, berpasang-pasangan, seperti contoh an-nar dan al-jannah, atau as-sama dan al-ard. Tanda-tanda mu'annas ada tiga yang menunjukkan bahwa suatu isim itu termasuk mu'annas, yaitu satu, tak marbuto, dua, alif taknis, tiga alif, dua alif taknis maksurah, dan tiga alif taknis mamdudah. Tak marbuto adalah tak yang berada pada isim sifat yang membedakan antara mu'annas dan mudzakkar. Pada dasarnya, keberadaan tak marbuto adalah kalimat isim untuk membedakan antara mu'annas dan mudzakkar. Hal ini banyak terjadi pada isim sifat, seperti contoh karimun, mu'annasnya itu karimah, atau yang utama itu fadilun, mu'annasnya itu fadilah. Ini ringkasannya itu. Satu, mudzakkar adalah isim yang dapat ditunjukkan dengan lafal isyarah atau hada kitabun. Dua isim mudzakkar dapat dibagi menjadi dua, yaitu mudzakkar hakiki dan mudzakkar majaz. Tiga, mu'annas adalah isim yang dapat ditunjukkan dengan lafal isyarah hadihi. Isim mu'annas dapat dibagi menjadi empat, yaitu mu'annas lafzi, mu'annas hakiki, mu'annas ma'nawi, mu'annas majazi, dan mu'annas majazi. Tanda-tanda taknis yang menunjukkan bahwa suatu isim itu termasuk mu'annas ada tiga, yaitu tak marbuto, alif taknis maksurah, dan alif taknis mamdudah. Isim-isim yang dapat dipakai untuk mudzakkar dan mu'annas adalah isim sifat dan isim masdar. Terima kasih. Sekian dari saya.